Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi dari Gardeners. Kali ini aku akan membagi tips bagaimana cara merawat Alocasia Friedek, sering juga disebut keladi neon. Ada juga yang menyebutnya ke Alocasia green velvet. Nah, seperti ini. Wah, cakep banget. Ini adalah alokasia favorit aku dari berbagai macam alokasia. Cantik banget, warnanya velvet seperti ini. Lalu kenapa dia disebut keladi neon? Karena fans yang ini berwarna putih. Kalau malam di kegelapan dia akan tampak seperti menyala gitu. Cantik banget. Di video kali ini nanti aku akan membahas bagaimana cara merawat, seperti bagaimana medianya, cara penempatannya, apakah dia direct sunlight ataukah indirect sunlight, lalu seperti apa kebutuhan air yang dia perlukan, terus kenapa daunnya menguning, kenapa ketika tumbuh daun baru, daun lama yang bawah itu menguning, lalu layu, lalu kering. Nanti kita akan bahas di sini. Oke, pembahasan pertama kita bahas tentang media tanam yang dia perlukan dulu. Sekali lagi, media tanam itu disesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita. Lingkungan kita itu apakah dia lembab? Seperti saya contohnya tinggal di daerah Bogor. Dia udara di sini itu lembab. Jadi jarang siram. Terus medianya juga disesuaikan. Kalau teman-teman ada yang tinggal di daerah yang terik, panas banget, itu disesuaikan juga dengan kebutuhan medianya. Bagaimana cara dia agar tetap terjaga kelembapannya, lalu penyiramannya bagaimana, seperti itu. Oke teman-teman, Alocasia Friedek itu media tanamnya dia harus selalu lembab, nggak boleh kering. Jadi kita tetap memakai media poros apa aja yang ada di sekitar kita, apakah sekam bakar, sekam mentah, kokopit, andam, lalu kompos daun seperti itu. Nah, itu saran saya, biar dia menjadi lembab, terlalu poros tapi masih aman dan tidak membuat dia busuk, adalah mencampur dia dengan tanah subur, tanah yang bisa kita dapatkan di toko-toko penjual tanaman yang sudah jadi gitu. Nah, itu nanti kita mix dengan media poros yang bisa kita bikin sendiri. Tuh ya, seperti ini. Ini tuh lembab, medianya lembab, masih basah gitu ya. Lalu atasnya saya kasih lumut untuk menjaga kelembapan dia. Tuh. Nah, untuk kebutuhan matahari, Alocasia Friedek ini cocok ditempatkan di indirect sunlight, minim matahari. Karena kalau misalkan teman-teman taruh di direct sunlight, dia akan menguning, ngeflek kuning begini, lalu dia gosong gitu. Lalu naruhnya di tempat yang teduh, itu jelas teduh, sinar matahari yang tidak langsung gitu. Nah teman-teman, Alocasia Friedek yang saya miliki itu bentuknya tidak bisa roset gini. Jadi dia itu bentuknya, hadapnya sama, karena dia mencari sinar matahari. Jadi susah ya buat ngebentuk dia agar supaya dia roset
Nih hadapnya ke sini semua, tapi tetap cantik. Untuk penyiraman berapa hari sekali, yang sering aku lakukan adalah 2 hari sekali atau 3 hari sekali kalau misalkan dalam 3 hari itu kondisinya hujan terus. Jadi jangan sampai alocasia frydek ini medianya kering ya, gitu. Lalu selanjutnya ke pertanyaan teman-teman di Instagram, di WhatsApp, itu banyak yang menanyakan, Kak, ketika aku membeli frydek di sananya segar, lalu kenapa ya sampai rumah itu daunnya itu menguning? Lalu aku bilang, Kak, itu pasti daun yang paling bawah gitu. Iya Kak, bener, itu daun paling bawah yang menguning. Nah, lalu aku jawab, itu sebenarnya dia cuman stres aja. Jadi dia akan mengalami stres ketika dia pindah-pindah tempat. Itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nanti dia akan tumbuh lagi gitu. Lalu alocasia frydek ini seperti ini kenapa saya bantu dengan tali rafia, karena dia itu untuk menyangga batangnya dia itu agak susah gitu loh. Sepertinya aku harus ganti pot yang lebih besar sih, yang ukuran ini, karena biar batangnya tertutupin media kesininya sampai sinilah minimal itu ya teman-teman. Lalu ada lagi yang tanya, Kak, kalau alocasia frydek udah gede gitu kelihatan cakep banget ya, tapi kalau masih kecil masih belum bisa dinikmati gitu, belum kelihatan velvet gitu. Nah sebenarnya aku pun juga merasa demikian seperti ini. Nah ini bisa roset karena aku naruhnya memang beda ya sama yang tadi penempatannya. Jadi dia masih cahaya yang masuk lebih banyakan ini daripada yang tadi. Nah ini daun paling bawah pasti dia menguning seperti ini. Ini udah mulai menguning, kelihatan ya, udah mulai menguning. Nah untuk fansnya ini belum begitu tampak banget, beda banget ya. Nih, ini masih tipis putihnya, dan ini ketika dia udah dewasa dia akan garisnya akan tegas gitu. Nah, alocasia frydek ini banyak juga teman-teman yang nanya, Kak, kenapa sih kalau misalkan daun barunya mau muncul, daun yang paling bawah itu pasti menguning gitu? Itu jawabannya, kalau menurut pengalaman saya ya teman-teman, itu tergantung batangnya. Jadi bonggolnya itu apakah dia udah kuat menopang 3 daun atau 4 daun dia udah kuat, itu tergantung bonggol bawahnya. Jadi seperti ini ada 4 daun karena bonggolnya udah sangat besar, jadi dia bisa menopang 4 daun besar seperti ini. Itu kalau punya saya yang tadi ini kalau dia muncul daun baru, dia pasti daun bawahnya pasti akan kuning lalu layu gitu, karena bonggolnya masih ukuran sedang, tidak seperti yang ini kelihatan banget bonggolnya, ini besar banget ya.
Tuh. Jadi jangan khawatir kalau misalkan masih punya fry deck yang ukuran kecil tapi dia 3 daun mulu. Kalau udah mau nambah daun bawahnya pasti kuning, itu don't worry, karena mungkin itu bonggol bawahnya masih kecil ukurannya tuh ya. Nah, lanjut ke pemupukan minimal 1 bulan harus kita lakukan. Pakai apa aja? Seperti tanaman-tanaman yang lain, bisa growmore, hormax, lalu NPK juga bisa, itu juga bagus. Tapi saran saya kalau memakai NPK mutiara itu naruhnya jangan asal. Jadi gini, kalau NPK mutiara itu tidak boleh kena batang langsung, nggak boleh kena area ini, karena dia bisa gosong, panas, lalu mati gitu. Nah, bagaimana caranya yang aman? Jadi gini caranya teman-teman. Wait. Jadi kita taruh di pinggir sini. Ini agak kita lubangin gini medianya. Lalu kita letakkan NPK mutiaranya di sini, lalu ditutup lagi dengan media. Tujuannya kenapa ditaruh lubang, kita bikin lubang dikit lalu ditutup, biar si NPK-nya itu ketika kita menyiram dia nggak lari kemana-mana, biar dia aman tidak menyentuh batang langsung gitu. Nah, untuk berapa banyaknya kita bisa menaruh 3 butir atau 4 butir di sebelah-sebelah sini gitu ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah cukup lengkap penjelasan saya. Misalkan belum lengkap, teman-teman boleh komen, nanti kita sharing bareng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman gardeners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.